back to podcast terbaru, terkece, dan satu-satunya Indoscape Universe. Ada yang kosong, boleh ngomong tapi nggak boleh kosong. Jadi kayak biasa ya, kita hari ini bakal Aku tadi ini banget ya, kayaknya kekurangan nafas aku tuh. Universe, sudah ada di ujung banget. minum dulu. Nanti aku minum habis ini aku minum lah. Saya langsung kayak nafas langsung. Kita bakal lama banget tahu. Estimasi kita sekarang podcast kita 4 jaman. Ya, karena ini pengulikannya langsung kayak dalam banget, ini harus dikulik lebih jauh dalam gitu. Kita ngomongin apa sih hari ini? Kita kan kemarin kita udah ngomongin IO, udah ngomongin fotografer, videografer, terus apa lagi, housewife, pemain film. Ini KPI lagi berarti nih? KPI lagi. Emang KPI itu prospek kerjanya tuh kayak banyak segudang gitu ya. Ntar aku mikir dulu, apa yang kurang apa? Fotografer udah. IO udah. Film udah. Film Housewife udah. Sekarang radio. Podcast dan radio. Iya. Karena bintang tamu bukan bro kita kalau ini udah kayak kayak dia tuh multi talent. Asik. Tapi kadang malu kan sekarang lagi podcast ya. Bintang tamunya sepuh podcast. Iya. Dia lebih jago dong udah terbit gitu kan. Terus kayak langsung swing kamu gitu. Oke, langsung aja kan. Langsung aja ya. Lama-lama kita langsung panggilkan aja. Welcome to Bang Haris. Ini pas gue datang bisa ngasih efeknya? Bisa. Ulang. Dari welcome ya. Oke. Tanpa berlama-lama langsung aja kita panggil welcome to Bang Haris. Jadi Naruto. Wah, seru banget tuh. Gokil. Editor kita sekarang ininya makin berat ya kerjanya. Walaupun kita suruh-suruh, kadang ada nggak dikerjain tuh. Iya. Erick Thohir ada ya tuh? Ada ya? Ada Erick Thohir ada. Ada apa? Biasanya cuma kata-kata doang. Ini meteor, ini gunung gitu doang. Kalau kita itu emang agak males sih Pak. Pak, ya manusia apa nih? Ini semudah ini. Bang aja guys. Oke, kita mulai Bang. Kita sama Gen Z. Gen Z. Kadang Gen Z. Kalau boleh tahu nih kelahiran tahun berapa sih? Ya ampun, kita masih seumuran. Kelahiran 2000 berapa? 2003 saya. 2000 berapa? 2005. Tuh, beda dikit sih 2006. Percaya gak? Ada yang percaya gak? Percaya dong, abis cukup jembet. Percaya. Masa gak percaya. Tolong pakai efek beauty. Memang kamera 360. Nah, gitu dia. Kalau zaman dulu efeknya aquamarine. Bibirnya warna guys. Kok hafal? Apa dong? Beli foto sama temen, cobain. Iya nih, lensanya mahal baru beli. Efeknya aquamarine. Zaman dulu doang lagi pakai bisai. Parah banget, guys. Baru kita. Gokil. Terima kasih teman-teman. Rasanya terhormat sekali bisa ada di podcast ini. Kita podcast terhormat. Di podcast omong kosong. Betul. Ngomong tapi boleh kosong. Enggak boleh. Saya kira boleh kosong. Karena kosong nih, jujur aja nih. Saya masih belajar sama teman-teman. Aduh, gini banget teman. Meroket ini nih. Tiba-tiba nih. Jangan dong. Jangan pernah dong. Itu dia. Saya sangat senang banget bisa ketemu teman-teman, apalagi yang lagi nonton di rumah, pagi-pagi, siang hari, sore hari, malam hari, di kosan, di kamar, di kontrakan, dimanapun, ini keren. Pokoknya disebarin ke teman-temannya tentunya, ini podcast yang sangat bermanfaat. Saya jadi hostnya. Lanjutin silakan di sana programnya. Jangan, kerjaan saya mau Kayaknya next episode hostnya harus Bang Haris gak sih? Jangan, udah cukup kerjaan saya, udah cukup guys. Oke, jadi kita udah asik banget ini, awalan opening aja udah asik banget. Boleh gak sih kita kenalan dulu?
siapa sih nih Bang Haris nih gitu. Barangkali kan baru ada yang tahu nih gitu. Boleh perkenalkan dulu. Baik, terima kasih Anjani, terima kasih Iksan. Perkenalkan teman-teman yang saya hormati, yang saya muliakan, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kok ketawa? Amin. Tiba-tiba error nih misalnya. Kok ketawa? Hebat. Error dah. Gak suka seramahin. Lagi. Ya tiba-tiba error gitu loh. Soalnya suaranya langsung deep gitu. Oh, deep. Iya. Kawan. Perkenalkan teman-teman, saya Haris Santoso. Saya biasa dipanggil Haris. Oke. Di sini saat ini saya baru saja diamanahi, dimandatkan untuk mengampu mata kuliah podcast. Padahal saya nggak podcast banget sih anaknya. Ya karena amanah, insya Allah saya jalankan. Insya Allah amanah 100% sampai rumah. Ini kan kalau kita beli online kan 100% amanah. Pernah beli nggak sih? Online. Jangan si toko ya. Tapi kalau disampai langsung di unboxing gitu bro. Nah, saya ngampu mata kuliah podcast teman-teman, dan saya juga seorang alumni KPI angkatan pertama yang merasakan wisuda online di tahun 2020. Angkatan COVID. Mana suaranya? Nggak ada ya. Saya doang. Iya. Tapi enak. Hah? Oh. Enggak kan? Ngedekin tegaknya sendiri. Gitu. Kalau orangnya digunanya sama rektor gitu, yang pejabat kampus kita kan sendiri juga. Fajar Heru Santoso. Ini doang udah. Oh ya udah oke. Mau sudah ulang dah. Pengen ya tapi lah. Makanya kan saya sudah lagi kemarin teman-teman, lanjut S2 akhirnya lulus dan ketemu teman-teman. Nah, saya dulu lulusan KPI tahun 2020. Saya mengampu mata kuliah podcast. Saya lanjut S2-nya Ilmu Komunikasi di Paramadina, Jakarta. Sekarang ketemu sama teman-teman yang ganteng-ganteng Masya dan Allah. cakep-cakep ini. Masya Allah. Senang sekali ini di studio, banyak banget guys, rame-rame. Kita nggak cuma bertiga, ada 1.000 orang. Kayaknya 1.000 orang ngap juga nih ruangan. 1.001 belakang nggak kan? Kita hitung gitu. Iya tuh. 1.001. Itu ada yang terbang terus. Terbang ya tuh, lagi mancing di situ lagi. Iya. Mancing di Lombok. Nyari stick trip. Nggak ketemu temen. Udah beli baju mahal. Ini kayak Gen Z ya, emang Gen Z abis ya. Parah, gila. Gen Z banget ya bro. Makanya jangan ragu 2006 beneran Oke, saya percaya. Ini nggak buka. Itu insan tolong dong di briefing temennya. Harus kasih tahu. Ayo, KTP-nya lah. Beneran ngeluarin lagi. Jangan, saya kalau ngeliat KTP tuh, aduh, Mau kapan ya bisa kayak di KTP lagi. Udah beda jauh banget soalnya. Enggak jauh sih, masih muda. Di episode kita kali ini, kita kali ini tuh kayak sangat-sangat brandingnya tuh sangat kuat gitu. Soalnya aku lihat di Instagramnya tuh kayak, wih, dia udah jadi podcaster. Kalau orangnya berarti podcaster ya. Podcaster iya, radio, ngisi radio iya, terus food vlogger iya, Voice over. voice over iya. Semuanya bimbat Pak. Bang, sorry. Gak apa-apa. Emang wajah gak bisa bohong ya. Oke, gak apa-apa. Maaf ya. Itu oke, gak apa-apa. Saya paham. Kita kan baru awal ketemu ya. Betul. Tapi kalau udah sering mah aman lah. Kita kayak harus nongkrong bareng deh. Harus sih. Di Bima lah gak apa-apa. Jangan di yang kemarin. Kayak hilang ilmu saya. Di mana tuh? Ya itulah pokoknya. Diajak siapa? Diajak siapa? Hah? Diajak siapa? Bareng-bareng. Ya masa sebutin di sini jangan dong. Nanti adik-adik kelas yang nonton podcast ini tahu. Itu ada di situ orangnya? Nggak ada. Nggak ada di ruangan ini, nggak ada. Tadi kan udah semua diembat tuh ya. Podcaster iya, pengisi radio juga iya gitu. Itu awal mulanya tuh kayak gimana? Kok bisa tiba-tiba jadi itu semua gitu? Jadi pada zaman dahulu kala ada seorang bernama Fajar Haris Santoso. Dia adalah mahasiswa KPI semester 4 dan diajari oleh saya ketemu sama Pak Badar. Mata kuliah kalau nggak salah program siaran radio. Jadi semester 4 disuruh studi tour. Bukan studi tour lah ke radio-radio. Ketemu sama radio namanya Radio Shelter FM Cirebon.
di Jalan Panembahan Ratu nomor 1 Pleret Cirebon. Yang dauan itu. Benar sekali. Iya. Itu di situ saya ketemu sama produsernya namanya Diki Ekal. Sekarang Diki Ekal udah jadi mungkin bisa dibilang kayak station manajernya di Radio Del FM Toba, Connecting You to Toba yang punya Pak Luhut, guys. Ya, nah dia sekarang jadi kayak kayak station manajernya gitu. Itu saya ketemu sama dia, dia ngomong suaranya punya karakter, coba deh kirimin CV ke radio. Kebetulan kita lagi hiring announcer. Boleh nih, seorang yang entah berantah tiba-tiba ditawarin untuk siaran radio. Akhirnya kirim CV, tag suara, tag vokal, sempat diulang tuh. Karena ngomongnya masih belum fasih call sign-nya. Kalau misalkan radio Senja 104,2 FM berjuta Radio Senja FM. Nah, kayak gitu. Nah, kalau saya tuh dulu Shelter 5.3 FM The Port Hit Station masih belum fasih, akhirnya diulang. Kali kedua setelah tag vokal lagi, masuklah ke masa training. Dari training mungkin sekitar sebulan 2 bulan. Habis itu diangkat jadi bukan dong. Diangkat jadi penyiar, langsung siaran prime time. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Yang dengerin banyak banget. Beban banget, guys. Tapi gimana? Akhirnya dipercaya siaran berdua tandem sama Diki Ekal. Guru saya, senior saya. Kurang lebih 3 tahun. Tapi nggak melulu siaran pagi, ada siaran pagi pernah, siaran jam 10 sampai jam 12 pernah, siaran dari jam 10 pagi sampai jam 1 pernah, siaran dari jam 4 sampai jam 6 pernah, siaran dari jam 7 sampai jam 10 malam pernah. Ya saya nikmatin semua program lah, seru-seru. Siaran radio itu seru, dan itulah awal mulanya menjadi penyiar radio. Itu yang penyiar radio ya. Oke. Mau yang lain panjang nih bakalan nih. Panjang banget. Berarti pas penyiar radio itu Bang Haris tuh berarti lagi mahasiswa atau emang udah lulus? Mahasiswa, semester 4. Oh. Semester 4 saya siaran radio, guys. Wow. Semester 4, semester 5 sampai setahun lulus dari KPI, saya masih siaran radio. Itu karena ada prime time ya yang bener-bener ramai banget tuh. Benar sekali. Ada prime time, terus ada prime time sore juga. Ya seru lah pokoknya. Berarti setelah training? Setelah training. Trainingnya udah di prime time malah. Iya, makanya salah ngomong, langsung pernah kalau salah ngomong. Gak mungkin gak melakukan kesalahan. Seorang yang baru memulai tentunya berkaryanya gak mungkin sempurna. Betul. Ada sesuatu yang perlu dievaluasi dan dipelajari, kemudian diperbaiki. Seperti itu, guys. Betul. Tapi yang penting mau belajar ya. Benar. Dan selalu penasaran. Harus selalu penasaran. Karena orang yang pinter itu akan kalah sama orang yang penasaran. Yes. Karena selalu nanya. Benar, nanya dan pengen tahu gimana yang baiknya, gimana yang bagusnya. Gitu. Kalau kita sangat pasti kayak info loker dong Bang gitu pasti. Kalau dulu sih saya nggak ada. Bukan nggak ada, mungkin ada yang mau ngomong ke saya tapi belum kesampaian. Oke. Ya, jadi belum ketemu sih orang yang ngomong info loker dong bro, nggak ada. Oh. Begitu, pada nyari sendiri-sendiri. Oh, kalau seangkatan mah udah aku mintain loker itu. Sama. Iya. Kan kita seangkatan, saya 2006 guys. Oh iya, kita seangkatan ya betul. Tapi kebetulan saya belum lulus. Oh iya. Kalau saya kebetulan Axel. S1-nya setahun. Nggak ada KPI. Belum ada. Lulus dari sini, dari KPI, masih siaran radio setahun. Habis itu sambil, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya quarter life crisis. Kalau saya sih enggak sih. Lebih bingung aja, abis ini mau kemana lagi ya? Masa siaran radio aja? Siaran radio cuma dari jam 6 sampai jam 10 pagi, abis itu udah ngapa-ngapain. Kan ya no life banget. Oke. Ada sesuatu hal yang harus diperbarui nih, ada sesuatu hal yang perlu di-upgrade lagi. Betul. Akhirnya memberanikan diri Ke lanjut S2. Mana kepikiran seorang bocah ya kan, kayak saya, kayak gue kayak gini, kepikiran untuk lanjutin S2 di Paramadina di Jakarta. Dan gak nyangka juga bisa lulus. Tadinya dalam waktu 2 tahun, hampir setiap semester berpikiran, resign kali ya dari kuliah, resign. Capek banget. Udah gitu teman-temannya pada pinter-pinter, pada kalau presentasi, enggak, menurut buku yang saya baca, jurnal yang saya baca, anak KP yang tak berantah ini dari Cirebon datang ke Jakarta. Wah, teman-teman gue pinter-pinter semua nih. terus Apa kabar gue nih?
wah tekanan. Akhirnya dari situ kan mencoba menyesuaikan. Gimana ya menyesuaikan dengan nongkrong, dengan menambah bacaan-bacaan. Ya pelan-pelan. Gak kekejar juga sih, gak bisa sesuai ya, tapi lah mencoba lah. Mencoba ya. Sebagai manusia kan kita kan berusaha ya guys. Seperti itu. Habis itu lanjut sambil nyambi, sambil kuliah juga nyambi jadi voice over, nyambi jadi anak vendor live streaming yang kalau ada nikahan live streaming. Jadi zaman Covid guys. Kan orang nikahan akad lewat YouTube, Zoom, Oh iya. terus bener-bener. live Instagram. Nah, saya adalah bagian orang yang Di balik itu. megangin kamera, ngecekin transmitter, receiver. Udah bagus belum sinyalnya? Nge-glitch nggak? Kalau kita kan di sini ada yang pakai HDMI, Iya. ada yang pakai SDI. Nah, kalau dulu saya pakainya receiver mereknya Holy Land. Itu lumayan agak jauh-jauhan. Nah, saya awalnya jadi runner dulu, gulung kabel kerjaannya. Sehari dibayarnya 200.000. Gitu, gulung kabel. Sebelum acara mulai gulung kabel, habis acara kelar gulung kabel lagi. Naik jadi megang kamera. Nah, habis megang kamera nyoba jadi megang switcher. Megang Atem, kamera 1 2 3 4 1 2 3 4 ya master, iya. Kamera 2 siap, iya. Pokoknya gitulah pindah-pindah. Tentunya sebelum jadi anak dari vendor live streaming itu, saya mencari loker dan itu sangat tidak mudah. Ada puluhan perusahaan yang sempat saya sambangi. Rekor saya satu hari interview di perusahaan itu sampai 4 perusahaan dalam 1 hari. Benar Berarti sekali. itu nyari kerja di Jakarta? Di Jakarta, full di Jakarta. Ya itu 2022. 2021 sampai 2022 tuh nyari tuh, wah, Jobstreet, LinkedIn, Glean, semua sudah saya jelajahi. Betul. Sudah saya surfing aplikasi-aplikasi tersebut dan susah. Tapi ada yang kena. Di antara Jobstreet dan LinkedIn itu yang udah di Pada akhirnya sih tidak ya. Karena pada akhirnya tidak. Cari yang lain. Ada beberapa. Tadi dulu juga saya sempat mau jadi host live streaming. Kalau sekarang mungkin ngetren ya. Dulu saya 2022. Wah, pengen banget jadi host live streaming. Terus saya nggak lolos pas seleksi. Saya coba-coba di radio di Jakarta, dapat radio. Ada radio swasta sama radio punya pemerintah. Oke. Udah yang satu nih udah tinggal siaran, yang satu tinggal siaran juga tapi tidak saya ambil Kenapa tuh? karena ada offering lain yang lebih keren. Waduh. Ya secara nih teman-teman, secara branding. Kalau saya sebutin radio A misalkan, belum tentu teman-teman tahu. Oke. Tapi kalau saya sebutin sebuah lembaga aparatur penegak hukum yang ada di Indonesia, mungkin teman-teman tahu. Kayaknya ini bakal viral deh kalau disebutin. Wah, nggak viral dong, biasa aja kayaknya. yang depannya K itu. Benar. Komisi Penyiaran Indonesia. Kan Indonesia KPI. Oh iya, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ada KPI. Ada. Yang belakangnya. Oh, Ini ada juga. Kak juga, Komisi Penyiaran Kongol. Itu dia. Iya benar salah. Satu guys. Iya sih. Akhirnya saya kerja teman-teman di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu. Saya bisa memberitahukan teman-teman yang ada di sini, anak KPI kerja di mana sih prospek kerjanya? Saya bisa jadi bagian pegawai humas Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti next acara KPI harus ngundang Bang Haris sih. Berat. Jadi narasumber sih pemateri. Semoga ya intinya saya pengen bermanfaat lah buat teman-teman di sini. Pasti Ya, selalu. kan? Dengan kembalinya saya di sini, kembalinya gila, comeback banget tuh gue. Dengan kembalinya saya sih pengen berbagi apa yang saya punya, intinya gitu. Akhirnya bisa bergabung di Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi, mungkin sekitar 3 tahunan sebagai tenaga ahli. Kemudian ya banyaklah job desk yang saya lakuin. Ada ngisi voice over, ada jadi talent juga di video-video di TikTok, di Instagram. Ada ketemunya juga sama pendemo, ormas dan lain-lainnya. Oh, Seru lah. tapi pas ngelamarnya itu tahu
KPK. Berarti pas tahu KPK buka loker itu dari LinkedIn atau dari relasi aja? Awalnya tawarin sama temen. Itu kebetulan yang dibutuhkan kalau nggak salah 3 formasi. Yang daftar ada berapa puluh atau berapa ratus gitu. Seleksi, lolos. Pas lolos, Gini rasanya. kerja juga tuh. Harinya karena kerja bukan karena di KPK. Semuanya dong. Tentu dengan sangat bangga melangkah bisa menginjakan kaki Asik. di gedung KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Gedung Merah Putih, guys. Masya Allah. Gitulah. Tapi di KPK tuh berarti kerjanya sebagai talent, VO, terus apa lagi? Berarti megang sosial medianya KPK? Humas ya tadi ya. Itu sampingannya. Oh, sampingannya. Utamanya saya sebagai pelayanan informasi dan komunikasi publik. Jadi ketika ada teman-teman mau kunjungan, misalkan KPI, UIN, SSC mau kunjungan ke KPK, nah itu lewatnya saya. Saya nyambungin ke unit yang pengen, misalkan unitnya apa, pelatihan anti korupsi. Nanti saya hubungin ke orangnya, ada nih dari KPI, UIN, Siber mau kunjungan, bisanya kapan, tanggal berapa. Terus tempatnya di mana? Nanti saya sambungin lagi. Anja nih, ini dapat info dari PIC-nya begini, confirm gimana? Oke, nanti datang. Itu salah satunya. Terus ketemu sama pendemo, simbolis, ketemu orang marah-marah. Ya seru lah pokoknya. Jadi kalau saya DM KPK yang balas Bang Hadid? Bukan dong. Ada sosmednya. Jadi gini, di PIKP itu ada kalau saya bilangnya PIKP, pelayanan informasi dan komunikasi publik itu ada banyak. Ada yang bagian pelayanan tatap muka, ada yang call center, ada yang sosmed. Ada yang ada pelayanan pengaduannya juga, banyak lah pokoknya. Di dalamnya itu banyak saluran-salurannya. LHKPN juga bisa nanya ke humas. LHKPN tahu yang banyak kalau pejabat melanggar, cek aja LHKPN, kita lihat hartanya sesuai apa enggak. Kalau warga sipil kan isinya SPT, ya tahu ya. Kalau pejabat negara itu LHKPN, gitu. Tahu Rafael Alun Trisambodo? Iya, tahu. Kasusnya udah inkrah itu, kayak gitu kan, seperti itu. Yang ada isu dikit. Bukan emang Ya. emang anda kena bukan mau kulin. Udah gak sih Mobil. Kasih garam. kasih garam. Kasih garam, bisain. Aku penasaran tadi mengenai penyiar radio. Kan berarti ngelewatin fase COVID kan, COVID-19. Benar sekali. Waktu jadi penyiar itu. Pas COVID ada WFH. Nah, itu dia. Gimana caranya penyiar di rumah? Apa emang tetap ke studio? Tetap ke studio. Tetap ke studio. Siaran pakai masker. Wow. Siaran pakai masker. Ngap. Tapi gimana? Karena tuntutan penyiar tuh nggak ada liburnya, mau tanggal merah, mau tanggal hitam, mau tanggal kuning, mau tanggal hijau. Kalau masuk tetap masuk, mau hujan, petir, geledek, tetap masuk. Ya sama aja kayak presenter, sama aja kayak jurnalis, nggak ada liburnya. Lebaran itu tetap siaran. Betul. Ya kan, mau lebaran kambing, mau lebaran ketupat, tetap aja siaran. Kalau nggak kita gantian aja, siapa yang mau siaran di Idul Fitri, Idul Adha gitu, tuker-tukeran. Pun sama COVID tetap siaran, pakai masker siarannya, dinikmatin. Terus ada kaca akrilik untuk pembatas kita, biar nggak gitu. Tapi tetap kita ngobrol ya gitulah. Tapi aktivitasnya memang agak dikurangin. Jadi habis siaran pulang, bisa habis siaran nongkrong ini pulang. Gitu. Ya dinikmatin lah. Dan akhirnya banyak mulai perubahan. Kayak misalkan wawancara klien, artis, musisi gitu-gitu. Biasanya kan kita face to face, akhirnya lewat live Instagram atas bawah screen-nya. Pernah ngerasain kan ngelihat kalau orang live atas bawah Instagram. Iya. Saya merasakan itu, wawancara artis, wawancara musisi, agak delay. Jadi kalau ketawa kita udah hahaha, dia masih diem. 3 detik kemudian hahaha. Kan aneh ya, agak awkward ya. Iya. Kok delay? Aneh ya, udah tapi dinikmatin aja. Itu di COVID. Habis setelah COVID, bahkan pas COVID saya resign, udah menikmati kehidupan baru di Jakarta. Jakarta gini ya. Gitu. Di Paramadina itu. Ya, sambil di Paramadina dan menikmati menjadi anak vendor live streaming. Setelah dari KPK, ini dapat status sebagai tenaga ahli. Abis itu ya udah cukup mungkin. Kemarin ada pembukaan CPNS di 2024.
mencoba daftar. Kita coba apakah kekuatan doa bisa menembus langit dan Doa tercapai. Benar sekali. Doa ibu dan doa istri terutama. Saya cinta istri, saya love you. Doa istri, kita jajal ilmu tersebut. Saya latihan, tes segala macam, tryout, SKD, SKB, dan lolos sekarang bertemu teman-teman. Saya juga masih nggak nyangka sih guys. Oh berarti lulus CPNS? Iya. Wow. 2024 kemarin. Dilantik saya kemarin 2025 di bulan Juni. Oh berarti baru fresh banget ya ini ya? Enggak fresh sih kan manggilnya Pak tadi kan, enggak fresh banget sih. Belum wajar. CPNS-nya fresh Iya. of the oven. Fresh from the oven. Iya Itu dia. Nah itu. Nah masih baru memang. Soalnya berarti tadi aku ngeliat di IG juga kan jadi podcaster. Nah itu kenapa tiba-tiba jadi podcaster? Gimana ceritanya itu? Nah pada zaman dahulu kala, enggak lah bercanda. Jadi gini, ketika penyiar radio itu mungkin kalau teman-teman punya akun alter ya di X atau di Instagram. Jadi kalau di radio itu kan kita nggak boleh ngomong sembarangan, ya ngomong kasar nggak boleh, ngomong ya ada KPI lah, banyak ya yang awasin terkena teguran segala macam. Nah podcast itu di mana rata-rata penyiar mungkin kalau sekarang dibilangnya yaping ya, kita curhat gimana sih di radio sambil ngomong kasar segala macam, kadang banyak hal yang dilarang. Udah gitu podcast ini tuh kalau ada yang salah masih bisa diedit. Kalau di radio kan kita sekali denger doang, nggak bisa diedit. Kalau udah salah ya klarifikasi. Kan gitu kan, minta maaf gitu. Kalau di podcast kan masih bisa diedit lah. Betul. Segala macem. Akhirnya mencoba sama temen diajak bikin podcast. Oke, bikin podcast. Habis itu gini ya podcast. Habis itu sama temen, kalau podcast berdua seperti ini, oke, enak deh. Coba bikin podcast sendiri. Akhirnya bikin podcast sendiri, menceritakan cerita-cerita zaman dahulu. Mungkin ada sekitar 10 atau 11 episode. Tag sendiri, ngedit sendiri, kerasa deh itu rasanya. Lagi zaman COVID. Karena saya coba explore. Masa cuman ngedit video doang misalnya? Masa cuman ngedit foto doang misalnya? Coba deh. Saya mau kembangin diri saya, develop lagi. Coba mau edit audio, edit suara. Awalnya ngedit suara buat ala-ala jingle di radio. Kayak misalkan 95.3 FM, Anjani FM, misalkan kayak gitu. Masukin lagu lu, efek-efek. Awalnya kayak gitu. Oh gini ya, ngedit audio. Akhirnya, bikin podcast enak nih. Bikinlah podcast sendiri. Lumayan, menikmati. Kemudian sampai Jakarta, saya kira podcastnya sudah hilang. Ternyata diajakin sama teman saya ada, dia sekarang presenter TV. Presenter news anchor lebih tepatnya, bikin lagi podcast, tapi tidak upload. Saya udah upload kalau nggak salah di Noise abis itu, tapi saya lupa masih ada nggak ya. Oke. Gitu. Tapi kalau sekarang ini di mana? Kalau sekarang podcast sendiri sih lebih tepatnya. Wawancara orang, terus hasil media pembelajaran. Jadi gini, saya hampir di setiap kelas saya bikin video untuk nanti anak-anak yang nggak masuk kelas saya bisa dapetin materi sesuai haknya dia, gitu. Jadi nanti kalau yang nggak masuk atau misalkan aduh bingung tadi dosennya ngomongin apa ya, lihat aja di videonya. Karena kan memang setiap orang kan beda-beda. Ada yang auditori, ada yang harus baca, ada yang dengar, ada yang visual. Nah mungkin dengan saya ngerekam itu buat membantu mahasiswa yang tadinya nggak masuk bisa dapetin materi yang saya sampaikan. Seperti itu guys. Berarti di YouTube? Di YouTube, Spotify juga ada. Yoi, @talk guys. H_TALK. Di follow. Editor harus ditaruh di sini ya. Wajib. Faiz tolong taruh di sini. Nanti tulisannya langsung ya. Gitu ya. Gampang lah, jago. KPI ngedit. Dia udah ahli. Ahlinya. Berarti tadi udah di podcaster, udah di radio. Nah, aku nih masih pernah ilmu aku emang belum sesampai itu ya. Aku pengen tahu bedanya podcast sama radio tuh apa? Karena kan sama-sama suara. Karena kan kalau podcast kan ada podcast audio, ada podcast yang kayak gini yang ada mukanya dan sebagainya. Visual. Gitu. Iya visual gitu kan. Terus bedanya sama radio tuh apa? Nah itu. Bukan karena apa? Selain dari yang udah editing ya kan, kalau podcast tadi bisa diedit, kalau radio enggak. Selain dari itu.
Kalau radio cuma bisa didengerin sekali, kalau podcast bisa didengerin berkali-kali. Karena podcast kan pada dasarnya gabungan dua kata, iPod dan broadcasting. Dan podnya itu punya akronim, punya panjangan play on demand. Jadi bisa diputerin kapanpun, dimanapun. Jadi bebas. Kalau radio kan kita denger, ya udah sekali doang lewat. Dan radio itu punya yang namanya elemen of surprise. Kita nggak tahu abis ini penyiarnya ngomong apa. Kita nggak tahu abis ini penyiarnya muterin lagu apa. Betul. Terus tiba-tiba penyiarnya muterin lagu yang kita banget. Wih gila, lagu gue diputer nih. Lagu gue banget. Gedein sorry. Volumenya. Lagu gue nih. Abis itu di-mention ya. Ini dia requestan lagu. Misalkan dari Anjani. Anjani salamnya ke siapa? Misalkan ke Sueb, ke Riva, ke Mala, ya kan? Ke Faiz, ke Udin. Nah, kan seneng akhirnya. Gila, nama gue di-mention. Kalau di podcast kan bisa diputer-puter. Gue di-mention 1000 kali, iya diputer-puter terus 1000 kali. Iya benar juga sih. Iya, ada elemen of surprise-nya. Dan radio itu bikin theater of mind. Jadi ketika penyiar itu ngasih tahu informasi atau menyampaikan berita, pasti kan orang yang imajinatif tuh langsung Iya sih, benar. masuk ke otak, langsung membayangkan, oh seperti ini ya. Yang diceritakan informasi seperti ini ya. Aku pernah dengar radio siaran bola. Dia jelasin pemain si A lagi membawa bola sebelah kiri, bayangin ya. Tuh kan? Bayangin kan? Membuat theater of mind namanya, guys. Membangun imajinasi ya. Benar sekali. Itu. Berarti kalau mau jadi penyiar radio harus apa ya? Ngomongnya tuh harus jelas gitu. Bukan ngomongnya harus jelas, maksudnya harus tahu kata perkatanya yang mau kita omongin apa gitu. Artikulasi dan intonasinya harus itu pas. Oke. Kalau misalkan lagi ngomong, ya abis ini Faiz membawa bola ke gawang. Wah, kan ada jeda-jeda nggak enak ya. Nggak enak kan. Kalau penyiar radio kayak gitu di jeda-jeda kan nggak enak. Terus pas lagi ngomong, bolanya mau masuk gawang, gak. Lah, gagal. Gagal. kan nggak enak ya. Masa penyiar radio kayak gitu, udah gitu artikulasinya nggak jelas kan, dengerin juga gimana gitu. Kalau belibet gitulah. Tapi ada skripnya nggak kalau waktu di radio dulu? Awalnya ada, tapi lama-lama freestyle sih. Oh, tanpa skrip. Iya, tanpa skrip. Udah siaran berdua misalkan, aja nih, habis ini kita bahas hoax ya. Hoax beritanya mana? Udah hoax aja. Nyambung nanti lama-lama. Oh, berarti harus ada chemistry Benar sih? sekali, harus sering ngobrol. Makanya harus ada briefing sebelum tag. Briefingnya, misalkan hari ini baca berita apa aja. Hari ini ada misalkan berita banjir di mana di Sumatera. Hari ini ada berita apa? Ada orang kehilangan tumbler misalnya gitu. Tentunya harus update yang info terbaru. Nanti kita akan bahas ya, nanti dijadiin topik. Kamu misalkan kehilangan tumbler. Ini lagi rame kehilangan tumbler. Oke, kita lempar topik. Kamu pernah nggak sih kehilangan barang di transportasi umum? Kalau pernah apa? Kasih tahu kita di question box di bawah atau WA ke 08 bla 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 bla. Misalkan kayak gitu. Kalau ada yang fenomena yang baru terjadi yang viral itu bisa dijadiin topik buat kita pembahasan gitu. Misalkan gimana sih caranya biar nggak lupaan, biar nggak lupa kalau naruh barang, kita kasih tips and triknya seperti apa. Gitu. Ya dikulik-kulik lah. Makanya memang harus update dan ngulik informasi-informasi seperti itu. Tapi lebih enak mana sama di podcast? Kalau enak, saya masih enak radio. Yang radio? Karena radio itu banyak kejutannya, banyak surprise-nya. Oh, gitu. surprise. Yes, bener banget. Dan banyak hal-hal yang gak ketebak. Terus, Contohnya, mau ngiklan, baca iklan. Kan iklan kan ada iklan spot sama adlibs kalau di radio. Nah, adlibs ini iklan yang dibacain sama penyiar. Oke. Biasanya kalau baca iklan itu nggak langsung, harus ada bridgingnya, harus ada jembatan yang nggak langsung. Misalkan masuk Shelter 5.3 FM Report Hit Station, ya Shelter Mania, jangan lupa jalan-jalan ke TransView Bandung, nggak gitu. Oh, berarti harus ada apa? Harus ada, omongan iya, harus ada bridgingnya, harus ada jembatannya biar halus. Oke. Nah misalkan kita mau iklan apa, rumah sakit Sumber Kasih, atau nggak misalkan nggak usah deh, iklan travel dan umroh. Bridgingnya harus pas. Masa bridgingnya Shelter 5.3 FM Report Hit Station, selamat pagi. Kalau pagi-pagi gini rasanya pengen umroh, kan nggak mungkin kayak gitu. Random banget pagi-pagi umroh. Patah banget kan. Langsung dipatahin gitu. Nggak mungkin kayak gitu kan, patah, nggak ada bridgingnya. Enak? Tidak. Tapi ya sesekali boleh lah, tapi buat lucu-lucuan. Tentunya kan kayak gini harus ada bridgingnya, harus diperhalus. Kayak misalkan iklan tempat makanan.
pagi-pagi gini paling enak makan yang anget-anget. Tapi kalau anget-anget nih makan bubur ayam aja. Ada bubur ayam yang kita rekomendasiin di Bubur Ayam Toha. Kenapa Bubur Ayam Toha? Bubur Ayam Toha bla 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 bla. Oh, berarti harus ngejelasin dulu. Bridging dulu. Gitu. Banyak surprise-nya lah. Ada ya gitu, ada iklan adlibs, ada lagu-lagu yang kita puterin, ada yang abis ini kita mau ngomongin apa, kan pendengar nggak tahu. Betul. Berarti kalau kayak gitu kita nggak boleh ngeblank. Ya nggak boleh. Ngeblank. Itu namanya dead air kalau di radio. Nggak boleh dead air. Dead air itu adalah hal yang paling diharamkan. Nggak boleh dead air. Berarti harus kayak kalau nih kayak aku, misal kalau kita ngomong nggak boleh kayak ae gitu. Nggak boleh. Oke. Makanya dipersiapkan. Dulu saya dikasih tahu sama senior saya sebelum menyampaikan informasi, kalau pakai skrip, tolong skripnya dibaca 3 kali sebelum disampaikan. Biar kita paham. Biar pasti juga ya. Benar. Karena bahkan ada yang baru baca 3 kali masih kurang. Betul. Kayak harus 5 kali, 6 kali, 7 kali. Pokoknya sampai paham. Jangan sampai apa yang kita informasikan ke audiens, ke pendengar, kitanya sendiri nggak paham. Bahaya guys. Tapi pernah nggak lagi ada struggle, problem gitu, tiba-tiba disuruh siaran. Nah, itu. Kita mikirannya hal lain, tapi badannya lagi siaran radio gitu. Pernah. Apalagi lagi berantem sama pasangan. Waduh. Nih guys, orang-orang yang kerja di dunia entertainment, itu pendengar, orang-orang yang mau hibur tuh, dia nggak mikir orang yang hibur dia tuh lagi putus, apakah ada kehilangan sanak saudaranya, atau habis kecelakaan atau segala macem. Nggak pernah kepikiran. Pokoknya lu ngehibur gua, ya gua mau ketawa. Oke. Gitu, dia nggak mikirin, aduh kasihan ya penyiarnya, habis tabrakan makanya suaranya sedih. Aduh kasihan ya penyiarnya habis diputusin pacarnya, makanya suaranya parau, kayaknya habis nangis deh. Nggak boleh. Nah itu tantangan terserunya adalah ketika lagi berantem sama pasangan, kita harus tetap senyum, smiling voice, padahal hatinya hancur sekali. Pikirannya kemana-mana. Benar, pikirannya di entah berantah, badannya di ruangan siaran. Pernah itu rasanya nggak enak, berantem antara batin dan pikiran tentunya. Betul. Ya mau nggak mau harus profesional, dituntut profesional, dan ya dinikmatin. Gimana caranya kita harus profesional. Smiling voice itu paling utama guys. Apapun kondisinya, smiling voice adalah kuncinya. Tapi kalau ngomongin podcast, ada Spotify juga kan. Aku sering dengar Spotify sampai sekarang. Bahkan lebih sering dengar podcast Spotify dibanding YouTube. Aku penasaran. Kan kalau di YouTube ada AdSense. Spotify dari mana nih? Ada monetize. Jalur dana. Oh, dari monetize. Ada minimal 1000 jam. Berapa jam ini ya pendengar, saya lupa. Terus followersnya minimal kalau nggak salah 100 atau 1000 gitu. Ada monetize-nya, tapi saya belum tahu sih angkanya berapa karena saya belum monetize. Ya? Jadi ya masih mencari tahu gitu. Ada minimal follower dan ada minimal berapa jam pendengarannya. Tapi kalau untuk uangnya itu per pendengar, sama kayak di YouTube, per penonton, sama tergantung dari subscriber juga. Nah itu, saya sih belum kenalan ya sama mekanisme dari monetize Spotify. Kalau dibilang ada, tapi untuk secara mendalamnya saya belum begitu paham. Karena memang dinamikanya banyak banget, sama kayak YouTube lah. Ya gitulah kalau Spotify. Kalau dibilang ada, tapi kalau berapanya saya sih belum begitu paham. Karena saya belum dapetin monetize itu. Susah-susah gampang lah. Berarti semua orang bisa upload podcast di Spotify? Bisa. Sangat bisa. Pakai handphone, rekam suara, diedit yang baik, habis itu download aja aplikasi Spotify for Creators yang warna ungu nih, yang kayak gini nih. Ting. Gitu. Tolong ya, editor. Ini di menit berapa diingetin? Ini Spotify for Creators ada di App Store dan juga Play Store. Download aja. Itu banyak lah pokoknya. Nambahin dah. Tuh. Biar kerjaannya banyak. Biar kerjaannya banyak. Itu download aja rekamannya, nanti langsung upload, bisa banget. Tapi tentunya tentu kualitasnya harus diperhatikan ya. Jangan banyak noise-nya. Soalnya ada yang upload podcast lagi cerita, tukang bakso lewat ting 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 ting, ya kan jadi noise ya. Kita lagi dengerin, apalagi podcastnya sendu-sendu ting 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 ting, jadi lapar nih pengen bakso gue. Ngulang lagi. Ngulang lagi
Gitu, ada yang kayak gitu soalnya. Makanya semua orang bisa upload podcast di Spotify, gampang, mudah dan murah. Modalnya handphone dan internet aja. Oke. Berarti enakan di Spotify atau di YouTube. YouTube? Iya. Kalau podcast. Tergantung. Kalau enak balik lagi ya ke orang karena Spotify saat ini udah bisa nampilin visual juga. Iya, benar, Bisa benar. nampilin formatnya MP4. Kalau enak mana balik lagi ke masing-masing. Kalau saya sih YouTube oke, Spotify oke, tapi lebih seneng Spotify karena ketika dimatiin layarnya saya masih bisa dengar suaranya. Iya, Kalau itu betul. harus premium dulu ya. Premium dulu. Oh, harus premium sekarang. Iya, harus premium dulu. Wah, ya itulah. Jadi kan harus punya privilege dulu. Betul. Tapi kalau di YouTube itu kan lebih ke visual ya. Kalau di Spotify berarti lebih enaknya tuh didengar aja nggak sih Iya, daripada audio. nonton gitu Iya kan? benar, enaknya audio aja. Makanya banyak ya kalau podcast ya audio aja sih. Betul. Lebih enak didengerin, bisa sambil di rumah sambil masak, sambil nyetrika, nyuci piring, nyuci baju, sambil tidur-tiduran, sambil dengerin suaranya. Oh, ini suaranya Anjani kayak gini. Oh, suaranya Ep kayak gini. Jadi hafal suaranya. Tanpa melihat wajahnya, kita sudah kenal suaranya. Seperti itu, guys. Tapi ada nggak favorit podcast yang sering Iya, didengar itu. mungkin everyday atau tiap mau tidur gitu? Ada. Mau sebutin berapa nih? Top Tiga aja three, deh. top Top three. three. Top 3. Saya suka dengerin Work Life Trampolin, Panji Pragiwaksono, Endgame Gita Wirjawan, dan Malaka tentunya. Oke, Malaka. Oke. Malaka Project ya. Ya, seru-seru lah, Dari banyak Randi. hal-hal yang bisa diambil pelajaran-pelajarannya. Begitulah. Mas kita seru jujur yang Mas Gita Wirjawan. Iya seru Endgame itu. Bagi sama Dr. Yu Hasan. Keren itu Dr. Yu Hasan. Aku nggak dengerin soalnya. Ya, Soalnya aku dengerinnya podcastnya yang di YouTube, lebih senangnya di YouTube. itu di YouTube. Oh, di YouTube juga. Iya. Oh. Di YouTube jangan nonton Dr. Richard Lee terus. Bukan, aku nggak. Nontonnya Dr. Richard Lee mulu, kalau kayak Inara ya yang itu, ya nggak? Aku nggak nonton dia juga soalnya. Nontonnya siapa sih? Aku lebih ke podcast Mas. Oh, Podcast Mas. Terus Lagi. Pothub. Oh, Pothub. Ya, Coba itu share dua itu sih yang paling aku iniin sih, podcast Mas sama Pothub udah. Oh. Sukanya apa kalau podcast? Kalau saya tiap hari dengarnya GJLS. Gejar. Ah iya, sama GJLS itu seru sih. Regen Rispo sama Hipji. Yoi. Orang pada benar-benar gak jelas. Iya, udah jelas banget emang. Oke, kita udah ngomongin podcast tadi, radio. Tapi aku penasaran juga nih. Gimana sih cara siaran yang baik dan benar itu gimana? Coba bisa dicontohin nggak? Gimana cara siaran kalau lagi anggap aja sekarang on air nih, on air lagi di radio. Coba siaran 3 menit kayaknya boleh cukup deh. 3 menit. Atau enggak 5 menit boleh? 10 menit. Ya, apa? Kultum itu. OTW kultum. Udah 7 menit. 7 menit. Beneran. Apa aja siaran misalkan lagi ngomongin lagu atau gimana gitu. Oke, siaran. Silakan Anjani. Wah, tiba-tiba nembak aku. Kalau siaran sebenarnya udah gampang sih, tapi kita tentunya harus menyesuaikan sama program yang kita amanahkan. Kita Oke, diamanahin betul. programnya apa? Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan disesuaikan sama yang lagi kita bahas. Misalkan pagi hari. Kalau pagi hari itu orang bisa apa sih? Sarapan. Lagi di jalan. Dengerin info-info, Yes. OTW kantor, OTW sekolahan, banyak lah ya. Ada yang mau siap-siap, mandi. Kita ambil yang umum aja, misalkan sarapan, Oke. ya kan? Masuk nih call sign, Shelter 5.3 FM, The Power Hit Station. Welcome back on Kelas Pagi bareng Hari Santoso yang masih nemenin kamu di kelas pagi sampai jam 10 pagi nanti. Paling enak masih di pagi hari sarapan. Orang itu sarapan kalau nggak pedes pagi hari, kalau nggak yang anget-anget. Tapi kamu tahu nggak sih, ada pria terpedas di dunia. Versi malesbanget.com. Namanya Liongzi, asal Guangzhou, China. Kenapa sih dia bisa dinobatin jadi pria terpedas? Karena dia punya cabe, ada 40 macam cabe di halaman rumahnya. Nggak kebayang tuh ya. Tiap hari makan cabe mulu di rumahnya. Tapi enak banget di rumah dia. Banyak banget cabe-cabeannya. Nah, itu dia. Oke. Seperti itu teman-teman. Keren banget, gue belibet. Aku mikirnya, wah ini ada nih. Bagian belibet kayaknya nih. Ngomongin Guangzhou nih. Guangzhou China guys. Ada namanya Liongzi. Liongzi. Udah belibet. Iya, keren lah lo, bener lo. Aku kalau misalkan di situ kayak gimana tadi tuh?
Jam terbang. Itu nih ya. Apa aja pertanyaannya? Jam terbang. Itu kameranya ke sana. Jam terbang, guys. Jangan lupa. Jam terbang itu tidak membohongi. Betul. Tapi itu keren banget sih. Langsung tak gitu. Harus begitu. Bukan keren banget, emang harus begitu. Bare minimum ya? Bare minimum. Bukan bare minimum lagi, itu mah udah keharusan. Harus begitu, bukan bare minimum lagi. Misalkan kita milih lagu, harus milih lagu yang yang pas sesuai bridgingan kita. Bisa sesuai dengan bridging dan sesuai juga dengan program. Suasananya pagi hari, siang hari, sore hari atau malam. Dan jamnya juga ngaruh. Coba yang malam deh, penasaran. Malam. Yang malam nih sebenarnya. Kayak gimana? Suasananya malam, terus orang pulang kerja, Hujan gitu. terus hujan, terus banyak yang galau biasanya kayak gitu. Malam minggu yang nggak bisa keluar gara-gara hujan yang gede. Oke, malam hari. Kita coba ya. Boleh, coba boleh. Nah ini tolong editor diedit segimana rupa buat radio gitu. Di sini anggaplah ruangan siaran radio. Iya, Betul. beneran. Pokoknya karena last episode Yes. ini harus yang terbaik editornya. Wajib. Ini sebuah tuntutan tentunya. Harus besar. bagus banget. Harus bagus banget. Ini pengaruh ke nilai loh. Oh iya. Faiz kan mata kuliahnya podcast. Ngaruh nih Faiz nih. Misalkan malam hari, guys. Infonya apa ya? Misalkan kita ada resolusi awal dari akhir tahun menuju awal tahun. Karena malam jadi suasananya agak slow ya. Shelton and 5.3 FM, The Power Hit Station, masih bersama Hari Santoso di kelas malam yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Shelter Mania, kamu tahu nggak sih kalau malam-malam gini biasanya tuh orang-orang masih suka mikirin mimpi-mimpinya. Apalagi di akhir tahun seperti ini ya. Resolusi. Kayaknya tahun depan gue harus menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya pengen nih olahraga. Tapi banyak loh orang yang pengen langsung olahraga, langsung lari, langsung nge-gym. Tentunya kan nggak semudah itu ya teman-teman. Harus ada ya pelan-pelan untuk penyesuaian. Salah satunya jalan kaki. Jalan kaki itu penting teman-teman untuk melatih kekuatan kaki, melatih juga bagaimana kinerja jantung kita. Tapi tahu nggak sih kamu, di Indonesia mendapatkan predikat orang-orang yang males jalan kaki. Sedih banget ya. Di Indonesia kekurangan orang-orang yang jalan kaki. Berat sih, makanya akhir-akhir ini gue tuh lagi seneng banget jalan kaki. Masih sendiri nih, gimana kalau kamu yang nemenin? Langsung masuk lagu deh. Langsung masuk lagu itu bisa. Jam terbang nggak bisa bohong sih. Pikiran aja nggak nyangka loh. Emang gak nyangkanya kenapa? Bakal langsung ke sana arahnya. Kan kita pertama kan briefingnya coba yang galau. Wah, masuk juga nih. Terus tiba-tiba ke resolusi apa ya, resolusi ke galau tuh apa nyambungnya? Resolusi tiba-tiba ngajak jalan itu tuh. Itu Nggak kebayang. Tadi resolusi ditabrak olahraga, gym sebagainya, dipukul lagi sama Jalan data riset jalan kaki, terakhirnya baru panjangnya ngajak jalan. Itu kayak Betul. 4 layer yang bisa digabung gitu loh. Ya, emang bisa dong, kan makanya ada bridging. Nanti saya ngadain kelas deh. Boleh. Gratis. Boleh. Kelasnya gratis. Tapi ikutan kajian radio dong. siap. Asik. Daftarnya kemana? Ke Yasmin kayaknya. Ngomongnya ke Yasmin. Ya, tentunya harapannya semua mahasiswa KPI itu punya kualitas yang lebih lagi setiap tahunnya. Pasti. Dan lebih bermanfaat lagi di masyarakat. Amin. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Belum. Saya kira udah. Bukan kultum. Saya kira udah selesai. Biasanya setelah kita berlama-lama ngobrol itu di endingin sama narasumber bro kita ini yang selalu harus kata-kata. Yoi bro, respect. Gokil. Mantap. Jadi Bang Haris ini harus menyampaikan kata-kata hari ini, quotes of the day. Nah, gitu. boleh. Untuk mahasiswa. Untuk penonton. Siapa aja, siapapun. Untuk penonton Omong Kosong. Kadang ada yang beruang nonton di sini. Oh, beruang. Macan juga nonton. Hadikan salmon nggak? Ada.
lagi disusi kadang gitu. Oh ada. Nonton ya. Lagi sisiknya dibersihin. Iya, sambil nonton. Oh gitu. iya. Jadi bukan cuman mahasiswa KPI doang yang nonton. Jadi emang rame ya. Emang rame. Tapi saya sih ingin menyampaikan untuk lebih mahasiswa KPI sih. Boleh. Oke, Karena boleh. masih banyak teman-teman yang aduh saya burn out, banyak tugas, semester 5, semester 3, semester 7, tugasnya banyak sekali. Tenang teman-teman, silahkan untuk yang lagi kuliah sekarang dinikmatin aja kuliahnya. Nanti tentunya teman-teman setelah lulus akan kangen banget sama lingkungan kampus, sama teman-teman yang bisa diajak nongkrong, sama teman-teman yang bisa diajak ngobrol kapanpun, jam 12 malam, jam 1 malam masih bisa dibangunin. Nanti teman-teman ketika lulus udah punya kehidupan masing-masing, teman-teman akan kangen. Saya kangen teman-teman sama teman-teman saya yang masih dulu bisa makan di Bisami. Saya masih metikin rambutan di Bisami di gazebo belakangnya. Sekarang teman-teman saya sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi intinya silakan dinikmati masa kuliahnya. Bolehlah sekarang pusing, tapi tentunya nanti di dunia kerja akan lebih pusing lagi. Ya dinikmatin aja yang sekarang. Oke, langsung aja ya. Kata-kata hari ini Bang Harit, silakan. Udah tadi. Juga kita tadi. Ini udah kata-kata belum ya? Udah. Silakan. Ini susah dibedain ya guys. Kalau udah jam terbang udah tinggi tuh susah dibedain. Mana kata-kata, mana dia bercanda, mana dia ngomong serius tuh susah dibedain. Padahal muka saya jenaka loh. Mukanya jenaka banget, nggak ada seri-seri. Ada aku bikin bridging dulu nih untuk masuk KPI. Udah, baru nanti ada. Langsung quotes yang kata hari gitu. ini. Itu udah kalau Itu udah kata-kata hari ini. Jadi intinya dinikmatin aja yang sekarang. aja. Kalau lagi pusing dinikmatin, karena nanti di dunia kerja akan lebih pusing lagi. Itu dia. Oke, karena kita udah syuting nggak ada. Nah itu, Ini. itu. Nih, 3 jaman ya tadi ya. 3 jam. Milenial Gen Z. Udah sampai gen milenial, gen Z sekarang. Beta sekarang. Oh iya. Kita udah tahu Alpha, tadi beta. pengalaman di radio, bedanya radio sama podcast. Betul. Kita ngomongin podcast, KPI Kita banget peka. ya. Bahkan itu juga udah lihat gimana sih waktu siaran on air deh di radio. Nah, tadi jangan lupa kalau misalkan penasaran masih pengen ngisengin Bang Haris buat on air lagi radio, ikut kelasnya nanti kalau ada. Boleh kalau mau nanya-nanya, saya sangat terbuka, silakan bisa WA atau DM Instagram. Kalau saya senggang, insya Allah saya balas teman-teman. Oke. Tenang. Kalau mau ngajakin siaran saya lagi boleh, tapi disesuaikan ya budgetnya. Itu dia. Jangan lupa DM Instagram apa? Haharit underscore. 3 kali Itu berarti. editor tolong ya. Ya, Cari. nih ada di sini nih. Tulisannya langsung jatuh ya. Ping. Ada udakan sekalian. Luar. Harus ya. Berat tuh. Last episode harus berat. Oke, karena kita udah kulik-kulik banyak hal, jangan lupa kita sekarang lagi banyak ngomong-ngomong juga. Betul. Tadi kita udah ngomong banyak hal, tapi selalu ingat Omong kosong boleh ngomong tapi nggak boleh kasar.